Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri Mahat Ilmi kelas 1 yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan belajar bersama kita, membaca dan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah atau Syarah Usul Iman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah mempelajari yakni tentang definisi pengertian dari agama Islam. Sekarang kita lanjutkan makna atau pengertian yakni beriman dengan agama Islam. Ini menjelaskan hadis yang terakhir kita baca, yakni dalam Sahih Muslim yang berbunyi walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahad min hadil ummati yahudiyun wala nasraniyun summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi jiwa, betul Pak, demi jiwa, demi zat yang jiwanya Muhammad ada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini yang mendengar tentangku, baik itu Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dalam kondisi belum beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, kecuali dia pasti termasuk penghuni neraka. Di sini Rasulullah mengatakan walam yu'min billadzi ursiltu bihi. Dalam kondisi dia meninggal dalam belum beriman kepada apa yang aku diutus dengannya. Lah apa maksudnya? Maka di sini apa maksudnya belum beriman atau iman dengan apa yang aku diutus dengannya? Maka beliau akan menjelaskan makna iman tersebut. Wal imanu bihi tasdiku maja'a bihi ma'al qabuli wal it'ani la mujaradut tasdik walihada lam yakun Abu Thalibin mu'minan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a tasdiqihi lima ja'a bihi wa syahadati bi annahu min khairil adyani. Wal imanu bihi,
dan maksud beriman dengannya, dengan apa yang aku diutus dengannya, maksudnya adalah tasdiku maja'a bihi ma'al qabuli wal it'ani. Tasdiku, membenarkan, maja'a bihi, apa-apa yang ja'a bihi, itu artinya dibawa. Ya. Jadi membenarkan apa-apa yang dibawa dengannya Nabi Muhammad SAW, ma'al qabul wal it'ani, diiringi atau disertai atau dibarengi dengan al-qabul, ya, menerima dengan hati, wal it'ani, menerima dengan anggota badan. Ini maksud, ya ini apa? Beriman dengan apa yang dibawa, apa ya? Yang aku diutus dengannya. Jadi membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, diiringi, disertai dengan rasa menerima, ya, qabul itu dengan hati, wal it'an itu menerima dengan anggota badan. Jadi membenarkannya dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. La mujarradut tasdik, tidak hanya semata-mata membenarkan. Jadi tidak cukup kalau cuma membenarkan saja tanpa diiringi dengan yakni menerima. Hatinya menerima, demikian juga anggota badannya juga menerima. Jadi beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak cukup hanya membenarkan saja. Tidak cukup atau belum cukup. Walihada, oleh karena itu, lam yakun Abu Thalibin mu'minan birrasuli sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dahulu paman Nabi Muhammad SAW Abu Thalib, ya, itu belum dikatakan mukmin, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'tasdiqihi lima ja'a bihi. Padahal apa? Padahal dahulu pamannya Abu Thalib itu sudah membenarkan terhadap apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa syahadatihi bi annahu min khairil adyan. Selain Abu Thalib itu membenarkan, dahulu Abu Thalib juga telah mempersaksikan bahwasanya apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah min khairil adyan, itu adalah agama yang paling baik. Tapi bersama dengan itu hatinya tidak menerima, ya. Pamannya Abu Thalib, ya, meninggal masih dalam keadaan kafir, ya, ala millati, ya, Abdul Muthalib, ya, masih, ya, ini apa, memeluk agamanya Abdul Muthalib, ya, bapaknya, ya, atau nenek moyangnya. Padahal membenarkan dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Demikian juga apa? Mempersaksikan bahwa apa yang beliau bawa itu adalah sebaik-baik agama. Tetapi karena hatinya dengan juga anggota badannya belum menerima, maka apa? Belum dikatakan beriman. Ini apa? Ini makna beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, poin selanjutnya di sini beliau akan menjelaskan kepada kita sekalian, yakni keistimewaan yang dimiliki oleh agama kita, agama Islam. Wadinul Islamiyu mutadamminun li jami'il masalihi allati tadamanatha al-adyanu as-sabiqatu mutamayyizun 'alaiha bi kaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin. Qala Allah Ta'ala mukhatiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Wa makna kaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin anna at-tamassuka bihi la yunafi masalihal ummati fi ayyi zamanin aw makanin bal huwa salahuha wa laysa ma'na dhalika annahu khabi'un likulli zamanin wa makanin wa ummatin kama yuriduhu ba'dun nas. Ya, ini adalah keistimewaan agama Islam. Wa dinul islamiyu, dan agama Islam ini keistimewaannya, mutadamminun, mengandung atau mencakup, li jami'il masalih, mencakup atau mengandung seluruh maslahat allati tadamanatha al-adyanu as-sabiqatu, yang telah mengandungnya agama-agama terdahulu. Jadi agama Islam itu apa? Mengandung seluruh maslahat-maslahat yang ada di agama-agama terdahulu. Ini agama-agama samawi ya, agama-agama samawi, agama yang turun dari langit, ya, Yahudi dan Nasrani. Ini keistimewaan yang pertama. Jadi maslahat-maslahat yang ada di dalam agama-agama terdahulu itu sudah terkandung dalam agama Islam. Keistimewaan yang kedua, mutamayyizun 'alaiha. Ya. Agama Islam itu mutamayyizun, teristimewakan, istimewa, 'alaiha, di atas agama-agama terdahulu, bikaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin. Apa keistimewaan agama Islam di atas seluruh agama? Ya, ini apa? Agama Islam itu solihan, soleh, cocok, pantas, relevan, senantiasa relevan, cocok, pantas, likulli zamanin wa makanin wa ummatin. Senantiasa relevan, senantiasa cocok, ya, kapanpun
dimanapun dan untuk siapapun. Ya, likuli zamanin, setiap waktu berarti kapanpun, wa makanin, setiap tempat berarti apa? Dimanapun, wa umatin, setiap orang, siapapun. Jadi agama Islam itu relevan, cocok, pantas, ya, untuk setiap zaman. Ya. Berarti apa? Kapanpun juga, setiap tempat, dimanapun juga, dan setiap umat. Berarti apa? Siapapun juga. Ini apa? Ini keistimewaan yang harus kita yakini. Bahwasanya agama Islam itu apa? Itu relevan, senantiasa relevan, senantiasa cocok, ya, di setiap tempat, di setiap waktu dan setiap orang. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat, ya, Al-Maidah ayat 48. Qala Allah taala mukhatiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman mukhatiban, sama seperti kemarin, dalam kondisi mengajak bicara kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Wa anzalna, dan kami Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ilaika, kepada engkau, hai Nabiullah Muhammad SAW, Alkitab, yakni Al-Qur'anul Karim, ya. Di sini mukhatabahnya yakni mengajak bicara dengan apa? Ilaika, kepada engkau. Ya. Ini namanya apa? Domir mukhatab, kata ganti orang kedua. Ya, mutakalim yang dijak bicara. Wa anzalna ilaikal kitaba, dan kami Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada engkau Alkitab, yakni Al-Qur'an Karim, bil haq, dengan hak, musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab. Ya. Ini apa? Membenarkan, ya, apa-apa yang kitab-kitab terdahulu. Ya, yang apa yang ada di hadapanmu, berarti apa? Hadapannya berarti apa? Ya, kitab-kitab terdahulu. Wa muhaiminan alaihi. Ya, sebagai muhaiminan, ya, sebagai yakni yang menghakimi mana saja ajaran agama terdahulu yang masih relevan apa tidak. Ya. Itu apa? Itu kandungan dari Al-Qur'anul Karim. Yang pertama itu, ya, membenarkan. Jadi isi dari kitab-kitab terdahulu kalau masih relevan dibenarkan. Kalau yang enggak, ya dihakimi. Berarti apa? Dihapus. Ya, dihapus. Ya. Nah, sekarang apa makna? Nah, ini yang penting ini. Setelah kita mengetahui bahwasanya keistimewaan agama Islam itu senantiasa relevan, senantiasa cocok, pantas untuk dimanapun, kapanpun, dan untuk siapapun. Ini penting, maknanya apa maksudnya? Wa makna kauni salihan likulli zamanin wa makanin wa umatin. Dan makna keberadaan agama Islam itu senantiasa relevan, cocok, pantas untuk setiap waktu, ya, setiap tempat dan setiap umat. Cocok kapanpun juga, dimanapun juga, dan untuk siapapun juga. Maksudnya adalah
anna tamassuka bihi, maksudnya adalah bahwasanya tamassuk berpegang teguh dengan agama Islam. Ya, kita berpegang teguh dengan agama Islam, Pak. La yunafi masalihal ummati fi ayyi zamanin au makanin. Bahwasanya dengan berpegang teguh dengan agama Islam itu tidak menafikan, tidak meniadakan adanya maslahat bagi umat. Dimanapun atau kapanpun. Itu maksudnya. Jadi dengan kita berpegang teguh dengan agama Islam, itu apa? Akan mendatangkan maslahat. Akan mendatangkan maslahat bagi umat ini. Kapanpun dan dimanapun juga. Bahkan apa? Bal solahu, berarti apa? Bahkan kebaikannya, kebagusannya. Jadi kebalikannya. Dengan kita berpantu dengan agama Islam, itu apa? Akan mendatangkan apa? Yakni kemaslahatannya. Walaisa makna dalika, ini yang juga yang penting ini. Dan bukanlah maksudnya adalah bahwasanya agama Islam itu relevan. Annahu khadi'un likulli zamanin wa makanin wa umatin. Bukanlah maksudnya itu, ya toh. Agama Islam itu khadi'un, tunduk, patuh. Ya. Setiap waktu, setiap tempat dan setiap umat. Maksudnya apa? Harus mengikuti tren perkembangan zaman, harus dimodifikasi kama yuridu ba'dun nas, ya sebagaimana apa yang diinginkan apa sebagian manusia. Katanya sudah enggak relevan lagi, sudah ketinggalan zaman. Sekarang itu bukan zamannya unta, gitu. Sering tahu kita mendengar seperti itu. Sekarang bukan zamannya unta, sekarang udah zamannya pesawat. Kalau kita berpegang teguh agama Islam, kita akan ketinggalan zaman. Orang kafir ya toh, sudah apa? Sudah ke bulan ya. Katanya kita masih sibuk dengan apa? Apa, Pak? Ya. Belajar ya. Belajar haid dan nifas kayak gitu kan. Ya. Kata Ustadz Abdurrahim, ya mungkin pernah antum dengarkan, ya, biarlah orang kafir ya pergi ke bulan, ya kita akan sibuk ya belajar yang menciptakan bulan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Biarlah orang kafir sibuk ke bulan, ya kita akan sibuk ya belajar tentang yang menciptakan bulan, mempelajari Allah Subhanahu wa taala ya, nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya, ya. Bahwasanya apa? Justru apa? Dengan berpegang teguh dengan agama Islam itu akan mendatangkan maslahat bagi umat ini. Jadi kalau umat kita itu ingin baik, maka apa? Kembalinya kepada agama Islam, ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini dulu mungkin materi kita pada kesempatan malam hari ini ya, sebagai pengganti dari Ustadz Abu Samah yang sedang sakit. Kita doakan semoga beliau segera sembuh. Allahumma amin. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih ada waktu mungkin 5 atau 10 menit kita gunakan untuk membahas apa yang tadi sudah kita baca. Baik, sebelumnya kita cocokkan dulu PR-nya.
Ingat nggak PR-nya? Apa kemarin PR-nya? Nggak ada yang ingat? Enggak, PR-nya apa kemarin? Yang suruh jadi PR kemarin loh. Ingat gak antum? Nggak ada yang ingat? As-samawat kemarin loh. Nah, apa kemarin as-samawat? Jamak taksir atau jamak muannats salim? Nah, itu PR-nya kemarin. Antum udah nyari belum? Ada yang bawa buku muhtarat? Nah, silakan dibuka di jamak muannats salim. Ya, jamak muannats salim. Bagaimana kalau dia itu berupa isim mamdud? Ada nggak di situ? Saya kebetulan nggak bawa buku muhtarat yang baru, cetakan baru maksudnya. Ada nggak? Catatan sebelum jamak taksir? Jamak muannats salim. Apa catatannya situ? Agung. Ya, Agung. Saat. Jika berupa isim mamdud ada nggak situ? Catatan? Nggak ada? Oh, tidak ada. Baik. Di situ contohnya samaun ada nggak samaun? Nggak ada juga ya? Baik, kalau nggak ada berarti yang edisi lama ya. Jadi kaidahnya ya, kalau di buku muhtarat yang lama ada kaidahnya. Jadi kalau muannasnya itu berupa isim mamdud, ya mamdud. Apa artinya isim mamdud? Diakhiri dengan hamzah sebelumnya alif ya. Contohnya ini. Contohnya adalah samaun. Apa artinya samaun? Langit ya, langit. Samaun. Samaun itu mudzakkar apa muannats? Samaun. Muannats. Apa tandanya? Samaun. Samaun itu bisa mudzakkar bisa muannats ya. Ya, samaun langit bisa mudzakkar bisa muannats ya. Bagaimana kalau kita membuat jamak muannasnya? Banyak langit, maka dilihat ditinju hamzahnya. Itu kan samaun kan, ditinju hamzahnya. Kalau hamzahnya itu gantian wawu atau ya, maka tetap atau diganti wawu. Ya, samaun. Maka apa? Tetap atau diganti wawu. Maka bagaimana? Bisa ada dua. Bisa sama atun atau hamzahnya diganti wawu. Bagaimana? Sama watun. Nah itu, ya. Jadi as-samawat itu yang betul adalah jamak muannats salim ya, bukan jamak taksir ya. Yaitu PR-nya ya. Lanjut sekarang. Antum sudah sampai tarkib ya, sudah sampai tarkib, sudah sampai yakni isim hay'ah ya. Mudah, apa isim maroh? Isim maroh ya, baik. Sudah sampai isim ditunjuk tarkibnya, penyusunannya, antum sudah sampai isim maroh. Ya. Tasdiku maja'abihi ma'al qabul wal it'an. La mujarradut tasdik. Tasdik antum dari depan sebelah kanan isim fi'il atau huruf tasdik fi'il tasdik loh. Fi'il saat fi'il mudhari ya dengan huruf ta. Isim.
Apa tandanya? Tanwin, ya, asalnya tanwin ya. Kenapa ke situ enggak tanwin? Kenapa enggak tasdikun tapi tasdiku? Karena mudhof ya, karena bersambung ya, membenarkan apa-apa ya, membenarkan apa-apa ya. Ya, jadi bukan tasdikun ma tapi apa tasdikuma, membenarkan apa-apa. Jadi apa? Itu susunan apa? Mudhof mudhofun ilaih ya. Jaa, antum Pak? Jaa. Isim fi'il atau huruf Pak? Fi'il. Kenapa Pak? Madhi. Artinya apa? Jaa telah datang ya, telah datang. Baik, lanjut. Ma'a. Isim fi'il atau huruf? Ma'a. Isim ma'a loh. Huruf apa? Apakah ma'a huruf jar? Ya. Untuk Pak, ma'a itu huruf jar bukan? Huruf jar bukan? Bukan, terus apa? Dorob, ya betul. Ma'a itu dorob ya. Nanti akan antum pelajari di nahwu ya. Nanti kalau sudah masuk di i'rab ya. Jadi ma'a itu bukan huruf jar, tapi apa? Dorob. Ya. Al-qabul, antum Pak? Al-qabul isim atau huruf? Isim. Ya. Kenapa isim? Ada alif lamnya. Baik, lanjut. Ilham ya. Oh, Iqbal ya. Al-qabul. Kalau ditinjau dari ini tarkib penyusunannya. Isim apa itu? Isim apa? Al-qabul. Apa artinya tadi qabul? Al-qabul. Enggak, artinya qabul apa qabul? Hati. Qabul loh. Antum sudah sering mendengar kata ijab qabul kan? Antum belum ijab qabul ya? Ijab qabul itu enggak mesti menikah. Ijab qabul antum itu kalau jual beli apa enggak ada ijab qabul itu? Dikira ijab qabul itu hanya nikah saja tak? Kan ijab qabul. Qabul apa artinya qabul? Menerima qabul ya. Kalau ditinjau dari penyusunannya isim apa? Apa? Nggak. Penyusunannya ada berapa toh? Ditinjau dari penyusunannya. Tarkib itu yang materi terakhir Ustaz Abdul Azim. Belum hafal. Imad apa? Isimnya apa? Tarkib penyusunannya. Karena ada dua kan? Jamid sama mustaq. Pilih yang mana? Qabul. Mustaq. Kenapa mustaq? Mustaq apa jamid? Ya kalau nggak jamid ya mustaq itu aja. Kira-kira jamid. Kenapa jamid? Ya asal usulnya. Loh, kok ada usul-usulnya malah jamid? Ayo, jamid apa mustaq ini? Bingung? Nah, enggak, itu namanya apa? Itu namanya qabul. Itu dari fi'il apa? Qabila apa qabala apa qabula? Qabila yak balu. Artinya
menerima. Qabila yaqbalu qabulan, qabul, ijab qabul. Berarti itu namanya apa namanya, ikhwan? Masdar. Masdar berarti apa? Jamid, bukan mustaq. Ya, jamid ya. Baik, lanjut. La mujarradut tasdik. Boleh tanya enggak usah ya. Mujarrad. Nah ini. Kita sering mendengar kata mujarrad ini. Antum sudah selesai kan? Fi'il sulasi mujarrad. Nah, mujarrad tasdik. Mujarrad. Apa artinya mujarrad? Kalau di sini Kak? Nah, mujarrad. Halwi mujarrad. Di sini diartikan apa tadi? Ya, cukup. Ya, semata-mata ya, kosong. Ya, kosong. Ya, maksudnya cuma pembenaran saja kan gitu kan. Lanjut. Ilham ya. Ya. Ditinjau dari tarkibnya, penyusunannya. Sama apa ini? Mujarrad. Antum sudah mazid belum? Hah? Sudah mazid belum? Sudah sampai mazid belum? Bab berapa? Sulasi mazid bi berapa? Bi harfin wahidin. Satu huruf. Sudah selesai semuanya? Fa'ala sama af'ala. Udah semuanya? Ya. Antum mah? Apa? Ditunjuk dari tarkibnya isim apa? Jamid apa? Mustaq? Ya segitu aja. Gampang toh? Mustaq ya, mustaq. Lah kalau mustaq kan diminta apa itu mustaq? Kenapa mustaq? Isim? Isim fa'il atau isim maf'ul kira-kira? Antum sudah belajar fa'ala kan? Nah, fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'alun. Nah, itu ketemu. Mujarrad. Apa Ilham? Berarti isim apa? Yang sebelumnya apa? Isim maf'ul ikhwan, ya. Jarrada yujarridu tajrid. Ya, tajrid. Mungkin antum pernah dengar ada kitab Tajridut Tauhid, ya. Tajrid, mujarrid, mujarrad. Mujarridun, mujarradun. Mujarrad. Ya, isim maf'ul di sini. Lanjut. Nah, ini ya langsung aja ya. Wadinul Islami mutadamminun. Nah ini mutadamminun. Ini judulnya tarkib ini. Judulnya dari tarkibnya. Itu mah tarkib mutadamminun. Isim apa? Jamid apa mustaq? Mustaq. Kenapa mustaq? Iya betul. Isim fa'il. Kalau antum hafal wazannya mudah ya. Dari fi'il apa berarti? Iya, tadammana. Tadammana itu berarti tafa'ala. Udah belum berarti itu? Belum ya? Oh ya belum ya. Baik. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun ya. Lanjut. Li jami'i antum ah? Jami'. Isim atau huruf? Isim. Apa tandanya? Iya. Adakah tanda yang lain? Apa? Iya, baik. Lanjutnya, antum ah?
al-masalihi, ditinjau dari jumlahnya. Siapa? Jumlah. Al-masalih. Al-masalih. Apa? Apa artinya tadi al-masalih tadi artinya? Apa ikhwan? Maslahat. Jangan ada yang bilang nanti musana lagi loh ya. Maslahat. Dua maslahat Ustaz. Musana. Maslahat. Ayo. Semua Pak? Maslahat. Jumlah. Kalau jumlah itu berarti bilangannya ya. 1, 2 apa lebih daripada 2. Kalau 1 namanya mufrad. Kalau 2 musanna. Kalau 2 lebih jamak. Boleh yang mana Untuk jamak. Jamak apa? Nah, al-masalih jamak apa? Jamak? Kan jamak kan ada berapa? 3, sebutkan. Yang pertama mudzakkar salim. Gimana caranya? Contohnya apa? Contohnya al-muslimuna, al-muslimina. Yang kedua jamak muannas salim. Contohnya apa? Al-muslimatun, al-muslimatin. Nah, ini berarti apa ini? Berarti bukan itu berarti. Berarti jamak apa? Jamak? Antum Pak, belakang Pak. Jamak taksir, ya betul. Mufradnya apa Pak? Dengan Pak. Al-masalih. Maslahat tadi. Kalau 1 maslahat apa? Maslahat. Kenapa? Al mufradnya apa mufradnya? Pak Heru? Betul, mufradnya. Bukan fiilnya, mufradnya. Lah tadi sudah Pak, maslahat. Maslahat itu udah bahasa Indonesia, bahasa Arab Pak. Maslahat, ya 1 maslahat. Berarti apa? Al-maslahatu. Kita inilah. Maslahat itu udah jadi bahasa Indonesia ternyata. Maslahat. Kita baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena sudah adzan ya. Kita cukup sampai sini dulu. Ya. Berarti yang belum selesai kita pelajari yang paragraf kedua ini buat PR nggih. Buat PR ya, biar belajar ya. Kata anak sekolah itu, Ustaz, antum tadi belajar enggak belajar Ustaz? Enggak ada PR ya. Berarti kasih PR biar belajar ini. Ya, padahal tiap hari ada PR terus berarti udah. Tapi ya, silakan nanti dicari ya di rumah ya. Dan ya seperti biasa Pak. Ya, seperti biasa dicari aja. Cari sebanyak-banyaknya. Pokoknya yang sudah antum pelajari, antum terapkan, ya. Jadi biar kita tuh nggak belajar teori aja Pak, praktek itu loh, ya, prakteknya, ya. Ya, jangan kayak belajar matematika, ya, ngapalin rumus tapi giliran suruh ngerjakan nggak bisa. Ya, antum paham kaidahnya, ya macam-macam isim mustaq, ya toh. Giliran ketemu isimnya ini mustaq apa jawid masih bingung, kan? Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukup sampai sini dulu belajar kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sedikit yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membawakan amal soleh kepada kita sekalian, sehingga bisa menjadi bekal kita nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita akhiri
Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.